yang telah memberikan kita karunia sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kami yang tercinta ini. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memenuhi undangannya Ibu Sari. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Wali kelas 1 semua ya, yang telah memenuhi undangan Ibu Sari. Tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa Bu Sari adalah guru yang mengikuti tes CGP. CGP adalah singkatan dari calon guru penggerak. Tesnya sangat susah sekali Bu. Jadi tesnya itu mengalahkan satu Indonesia itu berapa puluh ribu. Nah, sehingga Bu Sari bisa lulus. Apa tujuannya diadakan CGP? Calon guru penggerak. Nah, jadi di Kecamatan Lampok ini angkatan Bu Sari hanya berapa ya Bu? 4? 6. Apa sih motivasi Bu Sari ikut penggerak? Nah, nanti disampaikan oleh Bu Sari. Kemudian mengapa diadakan guru penggerak? Apaan sih Bu kok diadakan guru penggerak? Nah, itu adalah seorang guru yang nantinya akan menyampaikan program-program dari pemerintah, terutama dari Kemendikbudristek. Apa ya Bu? Kemendikbudristek ya? Jauh pendidikan kebudayaan ya. Ya, pintar gitu. Jadi ada program-program baru yang disampaikan pertama oleh guru penggerak. Nanti guru penggerak menyampaikan kepada guru lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah wali murid juga termasuk lingkungan sekolah karena anaknya sekolah di sini. Nah itu. Kebetulan saya juga ikut itu Bu, program sekolah penggerak. Kalau Bu Sari dulu jadi program calon guru penggerak. Nah, prosesnya juga sangat susah Bu, mengisi tes online, terus mengajar secara online, wawancara secara online gitu. Jadi mengalahkan beribu-ribu orang guru. Kalau saya mengalahkan guru, kalau saya beribu-ribu orang kepala sekolah gitu. Kebetulan di Lampok tahun kemarin hanya 4, tahun sekarang tidak ada di Kecamatan Lampok, tidak ada yang jadi hampir nyambung lah kepala sekolah penggerak dengan calon guru penggerak. Nah sekarang kurikulum baru Bu, Ibu tahu kurikulum apa tahu ya? Apa Bu coba Bu yang diterapkan sekarang ini kelas 1 di sini baru mulai kelas 1 sama kelas 4. Kalau di sekolah saya udah 4, kelas 1 4 dan 2 5. Sekarang ini baru yaitu kurikulum merdeka. Nah udah ya saya dengar Bu ya, kurmer disingkatnya. Jadi kurikulum merdeka ini, nah seperti kurikulum yang waktu saya sekolah mungkin Ibu belum lahir ya. Ketika saya sekolah itu anak-anak belajar membuat astakarya kalau zaman dulu. Ada membuat burung-burungan, terus membuat itu Bu, saya ingat membuat sempulun kalau kata orang Jawa. Nah itu ya, jadi di sekolah suruh membuat itu dari lingkungan kita, dari kayu diparut itu sampai jadi membuat tamu kalau di sini ya. Nah itu dulu. Terus seiring dengan berjalannya waktu itu tidak ada lagi. Nah sekarang ini di kurikulum merdeka ada yang namanya P5, profil pelajar Pancasila. Nah, itu di dalam kurikulum merdeka itu ada itu pembuatan P5 itu. Tergantung judulnya Bu. Kalau saya sekarang sedang mengambil kearifan lokal. Jadi membuat makanan-makanan khas daerah masing-masing. Nah kemarin saya itu membuat comro Bu. Jadi anak-anak dari Maluku Tim sampai gorengnya harus tahu gitu. Jadi dibagi beberapa kelompok. Jadi kayak zaman dulu lagi Bu. Nanti juga kelas 1 dengan kelas 4 di sini suruh pilih apa gitu. Nanti bisa Bapak dan Ibu wali murid bisa mendampingi anak-anaknya ketika sedang belajar P5 kayak gitu. Jadi ke zaman dulu lagi. Terus belajarnya tidak tema lagi Bu. Kan dulu tematik ya. Jadi ada bahasa Indonesia apa digabung namanya tema apa gitu. Kalau
sebelum merdeka sudah kayak dulu lagi ada bahasa Indonesia, tetapi sekarang dibagi, digabung antara IPA dan IPS, digabung jadi IPAS. Jadi nggak ada IPA, nggak ada IPS, hanya IPAS. Nah ini yang baru kelas 1 dan kelas 4 di sini mulainya. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang Ibu meluangkan waktunya dengan undangan Ibu Sari. Nanti Ibu mendengarkan apa yang Ibu Sari katakan atau disampaikan kepada ibu semua. Mudah-mudahan Ibu wali murid mendukung apa yang diprogramkan oleh Ibu Sari. Ibu Sari ini tugas-tugasnya langsung dari kementerian, Bu. Jadi setiap sebulan atau dua minggu ya, satu bulan sekali Ibu Sari ke Ciamis, kota karya namanya, membahas apa yang telah dipelajari oleh Ibu Sari. Jadi Ibu Sari menyampaikan ini bukan ke guru-guru saja, tetapi ke wali murid juga harus disampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya Ibu Sari masuk CGP, apa tadi Bu CGP Bu? Calon guru penggerak, akan menambah kemajuan di sekolah kita ini. Amin. Amin. Itu yang saya harapkan. Kemudian Bu Sari juga bisa menularkan ilmu-ilmunya kepada guru-guru yang ada di sini khususnya, terus kepada anak didiknya. Jadi nanti Bu Sari setelah mendapat ilmu dari sana bisa menularkan ke guru-guru yang ada di sini, sehingga sekolah kita dapat lebih baik dari yang sudah baik. Mungkin itu saja Ibu-ibu, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dengan Bu Sari. Ya, saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, ada acara ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit sambutan dan sedikit pengertian kepada Ibu Wali Siswa serta rekan guru mengapa saya mengundang Ibu sekalian untuk hadir dalam acara ini. Nah, menyambung tadi dari Ibu Kepala, saya hanya mau menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya yang telah saya dapatkan selama kurang lebih sudah 2 bulan ini. Ini adalah sebagian dari rangkaian bagaimana seorang calon guru penggerak itu harus mendiseminasikan. Diseminasi itu artinya apa? Menyalurkan, artinya mengimbaskan kepada setiap warga sekolah yang ada di lingkungan sekolahnya untuk mengetahui apa saja yang sudah kami dapatkan. Nah, nanti yang akan saya sampaikan di sini hanya satu materi Bu, padahal banyak gitu ya. Hanya satu materi saja, yaitu tentang budaya positif. Kenapa budaya positif ini harus Ibu Wali Siswa tahu, rekan guru pasti mungkin ada yang sebagian sudah tahu gitu. Tapi yang paling mendasar itu pasti dari rumah dulu Bu, dari orang tua. Makanya saya mengundang Ibu sekalian untuk hadir. Ya. Kita mulai ya Bu untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya akan mendiseminasikan pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum saya menyampaikan apa sih arti budaya positif itu, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab, gitu ya. Mungkin ada yang sudah tahu, gitu, ada yang masih samar-samar. Kita boleh baca pertanyaannya dulu Bu. Nah, kira-kira itu jawabannya itu apa, gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaannya satu. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, kalau di rumah ya Bapak Ibu biasanya kalau susah bangun, nanti kalau nggak bangun gini, itu namanya hukuman kan Bu. Nah, apakah hukuman
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau membersihkan rumah juga boleh, dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba Bu, kita cari jawabannya. Ya. Menurut Bapak Ibu gitu ya, hukuman itu dapat tidak mendisiplinkan anak? Ada yang dapat? Coba ada yang dapat? Ya. Yang tidak? Jawabannya, ya. Jawabannya Bu, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Hukuman itu hanya sementara mendisiplinkan anak, mungkin beberapa jam gitu ya. Kayak saya di sekolah gitu, di kelas, kalau anak jangan lari-lari, nah malah lari-lari Bu. Jangan lari-lari, nanti kalau lari di luar malah pengen di luar Bu ya. Jadi tidak dapat sebenarnya hukuman itu mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Itu benar atau salah Bu? Ya, itu benar ya Bu. Jadi kalau memberi hukuman dengan hal positif itu akan bermanfaat bagi seorang siswa atau seorang anak ya. Jadi kita beri hukumannya itu jangan secara fisik ya Bu. Misal ya, anak bangun terlambat hukumannya itu apa gitu ya. Anak terlambat itu hukumannya apa. Tapi ini juga tidak berlaku terus menerus karena nanti menjadi alasan anak untuk mendapat hukuman ya, tidak bertanggung jawab ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau enggak Bu? Benar tidak Bu? Kamu kalau bangun pagi mama kasih 2.000 gitu misalkan. Benar enggak Bu? Tidak? Tidak Bu? Gimana Bu? Benar enggak? Ya? Ini sama sifatnya seperti hukuman. Penghargaan itu ada yang sifatnya seperti menghukum. Jadi penghargaan itu tidak selalu memberikan motivasi yang bagus untuk anak. Ya, contoh Bu, waktu itu saya pernah lihat TikTok ya, ada anak yang rankingnya paling bawah. Dia itu disebutkan pas pengumuman kelulusan ranking terbawah adalah si A. Dia itu terharu Bu, kenapa dia menangis? Karena dia merasa selama ini dia dihukum. Dihukumnya kenapa? Orang yang disebutkan cuma ranking 1, 2, 3, dia nggak pernah disebutkan ya. Jadi terharunya bukan karena dia senang disebutkan, tapi karena dia terbebas dari hukuman dia yang terbebani dia itu ya. Jadi di sini seperti memberi penghargaan. Kalau di sekolah itu pasti ranking ya Bu, biasanya gitu ya. Nah di sini ini tidak memberikan motivasi. Kadang malah anak, nah yang disebutkan juga yang ranking 1, orang aku juga nggak bisa ranking 1, mending diam. Nah itu nanti motivasi anak untuk belajar itu akan menurun. Makanya di sini Bu, untuk kurikulum Merdeka ini nanti saya sampaikan juga pas akhir pembelajaran itu tidak akan saya sebutkan rankingnya Bu ya. Jadi tidak seperti mungkin kalau kelas lainnya saya akan disebutkan, kalau untuk kelas 1 mungkin tidak. Karena semua anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Si A sudah bisa baca tapi diam. Si B belum bisa baca tapi aktif, disuruh-suruh mau gitu. Itu keistimewaan tersendiri Bu Pak. Jadi jangan disamaratakan dan jangan dibanding-bandingkan. Oh jadi banding-bandingnya ya. Iya, anak juga tidak mau kalau dibanding-bandingkan. Jadi di sini penghargaan itu tidak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan belajar bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak. Ada Bu ya. Nah di sini topik yang
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol guru dan orang tua. Lalu restitusi lagi, satu lagi yaitu segitiga restitusi. Yang pertama ya Bu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nah di sini Bu, perubahan paradigma dari dulu sampai sekarang. Nah di sini ada suatu ilustrasi. Kalau kita menggenggamkan tangan kita ada isinya nih Bu. Anak menggenggam, ibunya pengen tahu itu yang digenggam itu apa. Nah, kalau anak itu tidak memberitahu, apakah ibu akan tahu? Tidak. Ya, jadi bagaimana kita menggenggam yang ada di genggaman kita itu dengan kontrol kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak kita itu seperti apa, ya. Jadi walaupun kita jangan ini, jangan itu, tergantung niat hati mereka itu bagaimana. Karena yang bisa mengontrol mereka itu adalah mereka sendiri. Kita hanya bisa mengawasi, ya. Beda antara kontrol dengan mengawasi, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol anak kita, ya itu hanya dengan mengawasi. Ya, lanjut. Nah di sini paradigma teori kontrolnya itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sekarang guru itu tidak bisa mengontrol murid karena yang bisa murid yang bisa mengontrolnya. Lalu yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak bisa Bu, ya. Lalu yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tidak semua juga. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa itu tidak bisa memaksa anak kita, kan ya Bu ya? Tidak bisa sekarang. Kalau zaman dulu mungkin iya. Ya, kamu harus jadi dokter, kamu harusnya jangan sekolah. Nah mungkin bisa, karena kenapa? Karena orang dulu itu masih berpikirannya buat apa sekolah gitu. Kalau sekarang kan sudah berbeda ya Bu, ya. Jadi anak itu ya kalau pengen sekolah ya kita ngerti bagaimana keinginan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi ya? Yang memiliki kontrol pasti diri kita sendiri. Bisa ada stimulusnya bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Teori kontrolnya, kita berusaha, tidak bisa merubahnya, tapi kita berusaha harus memahami. Saat seseorang mempunyai beda pendapat dengan kita tidak bisa merubahnya, tapi hanya bisa memahami. Lalu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama seperti kita. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang ditunjukkan oleh siswa atau oleh anak kita itu memiliki suatu tujuan. Jadi jangan disalahkan Bu, ya. Nah, lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, ya. Itu teori kontrolnya. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Di sini teori kontrolnya harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan memaksakan Bu. Kalau anak bisa tidak mau makan dengan A, misal dengan telur, kita beri pilihan dia mau makan dengan apa. Ya, jangan memaksakan ya Bu ya. Saat anak tidak mau memakai sepatu itu, nah kasih pilihan lah dia mau apa. Sama seperti saya Bu, anak bapak ibu tidak mau diam saat di kelas gitu ya, maunya lari-lari. Saya kasih pilihan Bu, ayo kita belajar di rumah. Biar mereka lari, kita kasih pilihan. Tidak selalu kita belajar di kelas, ya. Lalu model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikirnya menang-menang. Nah, ini adalah
Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, lanjut. Ya. Nah, apakah disiplin itu? Nah, ini adalah pengertian dari disiplin. Disiplin itu artinya itu belajar, Bu. Disiplin itu belajar. Jadi jangan pas kamu tuh harus disiplin langsung jadi, Bu. Kamu harus bangun pagi-pagi jam 6. Jangan, Bu, jangan langsung jadi jam 6 gitu. Jadi kita terus menerus harus mereka sampai belajar bisa sampai bangun jam 6 ya, karena arti disiplin itu bukan memaksakan tapi belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, ini yang salah, Ibu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah disebutkan bahwa kurikulum merdeka itu terdapat sebuah yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu lagunya? Nah, kalau Bapak Ibu guru tahu ya. Nah, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kalau di Indonesia nilai kebajikan universalnya yang sedang digancangkan oleh pemerintah itu adalah tadi profil pelajar Pancasila. Mau nyanyi, Bu? Tuh ada teksnya, Bu. Boleh, Bu? Ayo, coba. Mana tuh? Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu lagunya ya, Bu. Nanti disikal sama anaknya, Bu. Anaknya udah hafal, ibunya nanti mesti lagu apa ya. Nah, di sini di sekolah kita menerapkan nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi beriman dan bertakwa itu sama saja dengan religius ya, Bu. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini sebenarnya tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tapi boleh sama Bapak Ibu diterapkan di rumah. Biar apa? Biar mencapai tadi budaya positif. Karena apa budaya positif itu? Budaya namanya budaya itu harus berkelanjutan terus menerus. Jadi tidak hanya di sekolah. Di sekolah anak itu mandiri, tapi di rumah diem, disuruh apa-apa nggak mau. Nah, itu tidak berkelanjutan, namanya bukan budaya, ya. Yang namanya budaya harus selalu berkelanjutan. Nah, ini silakan Bapak Ibu terapkan, ya. Di sekolah sudah menerapkan religius sudah ya, Bu. Bapak Ibu tahu apa yang diterapkan di sini di sekolah. Satu, kebiasaannya apa? Nah, iya, sholat duha berjamaah itu termasuk ke dalam yang profil pelajar Pancasila pertama. Lalu
sudah bisa sendiri ya Bu. Nah, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Di sini kemarin kita berkebinekaan global sudah ya Bu. Satu, waktu bulan Agustus apa? Memperingati 17. Yang kemarin memperingati apa Bu Pawai? Iya, hari sakit, takutnya nggak tahu Bu. Nah, itu sama dengan berkebinekaan global. Lalu waktu hari Minggu upacara apa sih hari Minggu upacara? Ya, hari apa itu Bu? Iya, hari Pancasila. Iya. Nah, itu kita sudah menerapkan ya Bu. Gotong royong pasti tadi juga anak-anak sudah menunjukkan bahwa mereka gotong royong bantu gurunya, ya gotong royong angkat kursi. Nah, itu termasuk ke dalam gotong royong. Kreatif ini nanti kita bangun seperti tadi di dalam P5, di dalam kurikulum Merdeka ada P5 tadi ya. Kita akan menciptakan sesuatu yang kreatif dari nanti tema-tema yang akan kita pilih. Nanti itu sama saya, sama Pak Septian yang mengampu guru kelas 4, kita akan berkolaborasi. Mungkin nanti juga akan mengundang Bapak Ibu lagi untuk menindaklanjuti apa yang akan kita buat untuk P5. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, total. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya ini anak-anak itu, Pak, Bu, ya. Di sini motivasinya ada 3 nanti. Yang pertama, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sini pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misal, ya, anak itu nggak bawa topi. Nah, itu namanya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan karena mereka takut kepanasan, ya, atau karena mereka kalau upacara itu harusnya pakai topi, tapi mereka tidak pakai topi, ya. Nah, itu masih eksternal. Dan lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga motivasinya eksternal. Contohnya, anak itu pengen dapat nilai 100 karena Bu Sari nanti kasih permen. Nah, itu juga eksternal pasti ya, bukan karena dia ingin pintar atau ingin tahu, tapi karena dia pengen permennya itu, ya, itu masih eksternal. Lalu motivasi yang ketiga, nah, untuk menghargai dirinya sendiri. Di sini biasanya pertanyaan yang muncul itu adalah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini sudah termasuk ke dalam motivasi internal. Nah, di sini motivasi internal itu adalah tujuan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi, ya, kita harus menciptakan motivasi internal dari dalam diri anak-anak. Tidak ingin dihukum, tidak ingin dapat penghargaan, tapi dia ingin benar-benar dapat ilmu. Ya Bu, ke sekolah itu datang, mengerjakan tugas, mengerjakan soal, ataupun belajar itu tidak takut. Misalkan kalau nggak sekolah nanti sama mamanya dicewer. Kalau tidak dapat nilai 100 nanti tidak dapat permen. Nah, tidak seperti itu. Tapi mereka sudah sadar dari dalam diri sendiri bahwa belajar itu kebutuhan mereka. Nah, di sini ada kata-kata gambar siapa itu ya Bu? Iya, Ki Hajar Dewantara. Dari dulu ya Bu, dari kita sekolah juga beliau ada. Ya. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan kita hanya lepas dari penjajahan ya Bu, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tadi sudah motivasi, sekarang restitusi. Nah, restitusi
ibu kasih opsi kepada anak tersebut. Jadi mereka mencari masalahnya sendiri, bukan sama ibu. Kamu harus tidur jam 8, kalau tidak tidur jam 8 nanti kamu kesiangan. Nah, jangan seperti itu, Bu. Tapi aku ya kayak gitu. Nah, makanya ini juga ya saya lagi menerapkan, coba gitu, Bu. Lagi menerapkan, tapi ya masih dalam proses belajar. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi, Bu, ada 9. Boleh dibaca. Nah, di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi, anak itu terlambat atau bangun terlambat, contohnya itu sama ibu, jangan untuk menebus kesalahannya kasih hukuman, nggak boleh juga ya, Bu, tadi ya. Kalau udah bangun pagi terus, jangan juga dikasih penghargaan ya. Nah, jadi kita biasa saja gitu ya, memperbaiki hubungan. Nah, dengan kita komunikasi dengan anak, kita akan tahu apa yang mereka inginkan. Jangan kita sebagai orang dewasa itu egois. Lalu tawaran, kita tawarkan tadi, seperti tadi kita kasih option. Kalau anak kamu mau tidur tidak terlalu malamnya jam berapa? Ya, kita tawarkan jam 7, jam 8, jam 9. Kamu mau bangunnya jam berapa? Jam 5, jam 4, apa jam 3? Kita tawarkan, tapi tidak memaksa. Seperti tadi saya, ya, kamu bangun jam 5, kamu tidur jam sekian, tidak memaksakan itu. Restitusi itu menuntun, ya, untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid atau anak yang berbuat salah pada kelompok. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak beraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bu. Ya, nah di sini ini tidak hanya berlaku di sekolah, saya katakan. Jadi keyakinan kelas itu bisa ibu buat keyakinan di rumah, ya, sama ibu dibuatkan. Nah, di sini lihat Bu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa Bu alasannya Bu? Menghindari kecelakaan. Lalu apa lagi Bu? Biasanya yang paling sering bokci tilang. Kalau jawabannya menghindari kecelakaan, berarti itu sudah motivasinya internal tadi Bu, ya. Tapi kalau motivasinya ibu bilang takut ditilang polisi, nah itu masih eksternal Bu, ya. Katanya ribet Bu, mau ke warung aja harus pakai helm, ya. Nah itu baru namanya motivasi eksternal. Tapi tadi untuk keselamatan, jadi ada keyakinan di situ. Bapak Ibu yakin kalau pakai helm itu kalau kita terjadi sesuatu akan selamat. Jadi untuk keselamatan. Nah itu termasuk ke dalam apa tadi, motivasi intrinsik, sudah dari dalam, ya Bu. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu corona Bu? Kenapa? Jadi iya, agar terhindar dari virus. Tapi karena kalau misalkan motivasinya beda, nah itu berarti belum memunculkan motivasi dari dalam diri kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini kenapa? Izin kalau terlambat, gitu. Nah itu baru ekstrinsik. Nah di sini kenapa? Kalau kita harusnya kita memunculkan karena kita menghargai waktu, ya, harus disiplin diri tadi, ya Bu. Lanjut Pak. Ya. Nah di sini ada mind map
stepnya lagi Bu, bahwa yang pertama harus dilakukan adalah peraturan kelas. Ini berlaku di sekolah, kalau di rumah berarti paling kecilnya itu peraturan di rumah. Bapak Ibu harus mempunyai peraturan. Nanti kita ganti peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu berjalan, baru lingkungannya akan positif, baru nanti budaya positifnya akan muncul. Makanya di sekolah kita mengadakan pembiasaan sholat duha itu untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang positif. Lalu nanti akan menjadi budaya sekolah yang positif juga. Nah, manakah yang menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ini semuanya adalah sebagai keyakinan kelas Bu, tapi yang lebih baik lagi adalah yang sebelah sana, yaitu kami guru dan murid, boleh nanti ditambahkan orang tua, yang saling menyayangi itu lebih tepat kepada keyakinan kelas. Kalau dulu adalah kesepakatan kelas, kalau yang angkatan dulu, kalau angkatan saya CGP itu kita membuatnya yang kesana, yang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru boleh bikin kayak gini di rumah ya. Keyakinan, misalkan namanya asrof. Keyakinan asrof di rumah gitu. Boleh Bu. Itu nanti ke sekolah lebih ringan Bu. Karena anak sudah disiplin dari sekolah, dari rumah, di sekolah pasti sudah akan disiplin gitu. Nah, membuat keyakinan kelas itu ada banyak ininya ya Bu, dari kita tabel Y, tabel T, tapi ini sama saya tidak akan dijelaskan, hanya dikenalkan saja bahwa membuat keyakinan kelas itu tahapan-tahapannya harus melalui tahapan ini, yaitu dari tabel T dengan tabel Y. Seperti ini Bu, saya tunjukkan kemarin kita membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak menulis dulu mereka ingin apa ya. Setelah itu kita simpulkan dari semua ini, kita simpulkan jadi beberapa. Nah, di sana kita ganti kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif ya. Jangan buang sampah sembarangan, itu kalimatnya negatif karena ada kata-kata jangan. Tidak boleh, itu berarti masih negatif. Karena kalau misalkan jangan buang sampah, anak-anak masih buang sampah sembarangan Bu. Kita ganti, kita coba ganti ke dalam positif. Di sana buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin anak-anak akan lebih tergetar hatinya saat membaca buanglah sampah pada tempatnya, tidak ada kata-kata jangannya. Karena apapun yang diaturkan pasti akan dilanggar. Biasanya seperti itu. Nah, ini tabel T-nya. Biasanya di sini kita memulai dari keinginan guru itu pengen dengar apa dari murid, pengen terlihat apa dari murid, lalu berperilaku seperti apa gitu. Lalu yang tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sini ya Bu, selalu mengembalikan buku ke tempatnya.
kita rubah dari peraturan ke keyakinan kelas yang mengandung tadi Bu kalimat kebajikan yang tadi yang 5 itu yang profil pelajar Pancasila itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, di sini perubahan atau penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5. Nah tadi yang saya sebutkan di awal ada seorang anak yang dia ranking terakhir pas diumumkan dia menangis ya Bu, karena dia merasa selama ini dia sudah dihukum ya, menangisnya karena dia dihukum karena tidak bisa mendapat peringkat yang pertama dari awal ya. Nah di sini dihukum oleh penghargaan ini ada 8 Bu. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, lalu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang akan saya jelaskan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini tadi terlihat dari cara belajar mereka di kelas. Jadi kalau mereka selalu diberi penghargaan, nanti mereka menjadi kebiasaan. Kalau tidak diberi permen, mereka tidak mengerjakan. Nah itu Bu, itu termasuk ke dalam penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya seperti itu. Nah, Ibu coba dibaca, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Coba Bu, yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Apa belajar? Hukuman. Apa? Hukuman? Hukuman. Oke, yang pertama hukuman. Yang kedua, coba. Hukuman juga. Yang ketiga, hukuman juga. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, konsekuensi. Yang keenam, hukuman. Yang ketujuh, hukuman. Nah ini yang ketujuh nanti ada beberapa versi. Yuk, coba kita cek. Oke, yang ketujuh ini sama kemarin waktu saya karya. Ini yang ketujuh ini banyak versi ya Bu, antara konsekuensi atau hukuman. Kita lihat di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ini kita gurunya sudah mengambil konsekuensi atau tadi keyakinan tadi kalau terlambat harus bagaimana. Nah ini berarti bukan hukuman sifatnya, tapi konsekuensi. Kecuali dari awal dia sudah terlambat, baru namanya hukuman. Ya ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bu, bisa dibaca. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Lalu kalau hukuman itu membuat anak sakit, tadi ya hukuman fisik. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, jangka waktunya jangka pendek. Kalau yang hukuman pasti akan jangka lama. Biasanya kalau diberi hukuman fisik mereka akan teringat terus ya Bu sama gurunya. Ya pasti Ibu juga pernah ya dapat hukuman. Aku dulu dicepret sama bapak kaya. Ingat terus. Nah itu kan namanya ingatannya itu jangka lama ya Bu. Kalau konsekuensi pasti jangka pendek. Lalu anak membenci kedisiplinan. Nah kalau
ataupun yang lainnya. Kita ganti dengan konsekuensi yang sedangnya. Kalau yang positifnya kita ganti dengan restitusi. Nah, di sana perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi di sekolah itu kita tidak boleh sekarang menjewel, Bu. Tidak boleh ya. Kita bisanya hanya menggunakan konsekuensi paling sedang itu. Kalau yang paling tinggi itu kita menggunakan restitusi. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi setiap perilaku anak itu mempunyai alasan ya Bu. Nah, di sini juga guru-guru itu harus memahami saat anak sudah tidak mood ke sekolah, pasti di sekolah juga tidak akan mood ya Bu. Nah, makanya guru juga di sini harus mengetahui kebutuhan dasar manusia atau anak itu seperti apa. Nah, biasanya yang menjadi fokus perhatian itu kalau anaknya misalkan susah diatur atau bagaimana, nah itu kita panggil, kita lihat mereka itu kebutuhannya apa gitu ya. Kasih sayangkah, penguasaankah, kesenangankah, atau kebebasankah. Contoh dalam belajar, dia itu kalau belajarnya di luar dia tidak suka, berarti dia sukanya belajar di dalam. Tapi ada juga yang kalau belajar mereka suka di luar, itu berarti suka kebebasan ya. 5 posisi kontrol ini tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga untuk orang tua. Di sini 5 posisi kontrol. Nah, lihat Bu, ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima itu manajer. Coba kalau Bapak Ibu di rumah, ke anak itu posisi yang mana Bu? 1, 2, 3, 4 apa 5? 5. Manajer. Wah, udah bagus berarti kalau manajer. Gak ada yang penghukum, gak ada yang teman. Kalau saya biasanya kalau di rumah masih dengan pembuat rasa bersalah sama teman. Kalau manajer masih belajar Bu ya. Kadang anak itu kalau tidak di apa ya, bukan ancaman ya, apa sih ya namanya gitu ya, ciptakan gitu ya, itu tidak akan mereka itu merasa salah gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah menerapkan manajer itu sudah bagus Bu, itu paling bagus dalam posisi kontrol. Tapi biasanya di sini juga tergantung situasi dan kondisinya Bu. Kita kalau di sekolah, kalau memang anaknya sudah berulang kali, berarti kita mengambil posisinya pemantau. Tapi kalau misalkan baru, kita biasanya mengambil manajer. Kalau dulu mungkin kebanyakan guru mengambilnya penghukum ya Bu, karena apa-apa dihukum. Kalau sekarang kurikulumnya sudah berbeda, maka pandangannya pun sudah berbeda. Nah, coba Bu, ini tadi dari 5 posisi kontrol tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, apa tadi pemantau, sama manajer. Mana Bu, nih Bu kata-kata ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa? Kalau Ibu menyebutkan itu kepada anak Ibu berarti sebagai apa ini? Penghukumnya. Apa posisi
memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Berarti itu memberi hukuman. Apakah kamu yakin? Bagaimana kamu memperbaikinya? Berarti itu manajer. Jadi membuat anak mencari solusinya sendiri. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tadi seperti saya bilang gitu ya, tidak harus dilakukan di sekolah, tapi ibu juga bisa lakukan. Jadi harus tahu ya segitiga restitusi. Tadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitasnya dulu, Bu. Lalu yang kedua validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan. Jadi saat anak nangis ya, tiba-tiba pulang dari main, anak itu nangis tidak berhenti, jangan langsung ditanya, Bu. Ya, biarkan dia itu nangis dulu ya. Setelah dia reda, emosinya sudah stabil, baru ibu tanya. Ya, baru ibu tanya, kenapa, kamu kenapa gitu ya. Jangan panik, Bu, diamkan saja gitu ya. Saya juga sedang meneliti anak saya seperti itu. Kata kamu, melas gue kok nangis terus ya. Men lah, aku belajarnya kayak gitu, Bu. Jadi biarkan saja anak itu sedang meluapkan emosinya. Jadi jangan suruh diam. Kalau diam, nanti bagi kesehatan pun nggak baik, Bu. Kalau nangis terus suruh diam terus dia diam, itu malah sesak, Bu, dadanya. Jadi kita biarkan saja sampai dia berhenti, stabil emosinya, kita baru tanya, kamu kenapa? Tadi kenapa? Ditakalin apa-apa? Lalu kita tanya, lalu kita bilang sama dia, oh kalau kamu kayak gini, dulu juga ibu kayak gini, tidak apa-apa, manusia itu ya tidak sempurna atau bla 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 gitu ya. Setelah itu kita tanya lagi, setelah anak cerita kita tanya lagi, kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu nangis tadi, baru ibu tanya validasi tindakannya atau kebutuhannya, kenapa tadi kamu nangis, nanti anak pasti cerita ya. Lalu setelah itu menanyakan keyakinan. Oh, misalkan anak ceritanya, tadi aku ditakalin ini, Bu, tadi aku seperti ini, Bu. Nah, baru saya tanyakan, apakah kalau nakal itu bagus? Enggak. Kalau misalkan anak nanti jawabnya tidak, oh berarti dia tahu nilai-nilai yang dia pegang tadi, nilai profil belajar Pancasilanya tadi. Ya, kalau misalkan nakal berarti itu kan mengganggu orang lain, ya Bu ya. Jadi tidak saling menghormati. Nah, lanjut. Nanti saya akan tayangkan, Bu. Kemarin saya habis syuting gitu, Bu. Nah, di sini menstabilkan identitas. Guru berkata. Nah, ini kata-katanya yang bisa Bapak Ibu lakukan atau katakan kalau anak sudah sedang merasa gagal ya, Bu, karena berbuat salah. Ya, kata-katanya, Bu. Ya, yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tadi kalau anak berantem itu jangan membela anaknya, Bu, tapi menetralkan. Ibu mah, misalkan anak ngadu, saya ditakalin ini. Nah, kita stabilkan identitasnya dengan ibu tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau anak-anak nanti 5 menit kemudian juga akur lagi kan, Bu? Ya. Iya. Jadi kita tidak membenarkan kalau itu siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu kamu menyalahkan dirimu terus-menerus. Apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu? Nah, ini yang bisa Bapak Ibu katakan apabila ada anak yang merasa gagal atau berbuat salah. Lalu validasi kebutuhan. Nah, ini kata-katanya, Bu, tapi tidak terpaku pada kata-kata ini. Takutnya sampai Ibu dihafalkan gitu. Enggak, Bu, enggak usah gitu ya. Fleksibel saja. Tapi ini sebagai gambaran saja. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya.
sekolahnya, dan yang lain sebagainya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Nah, seperti itu contohnya. Guru berkata, nah ini untuk menanyakan keyakinan tadi, kita tanyakan nilai-nilainya tadi, Bu. Yang nilai keyakinan tadi, yang profil pelajar Pancasila tadi. Nilai apa yang sudah kamu percayai, gitu ya? Nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan apabila dalam keadaan darurat, misalkan di tempat keramaian anak Ibu nangis, gitu ya. Nah, ini Bu kata-katanya. Nah, ada beberapa kata-kata yang bisa membantu atau ini bisa dibilang cukup singkat. Restitusinya yaitu hanya 30 detik. Ya. Nah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan lain sebagainya. Apakah tugas kamu saat ini? Nah, oke, sudah selesai. Ternyata belum mau dijawab. Ya, ini nggak usah. Nanti saya tampilkan ya, Bu, videonya tentang restitusi. Ya. Ini kemarin saya membuat sama kelas 5. Kasusnya atau nih sering terlambat datang ke sekolah. Nah, ini videonya. Hasilnya Mas Roni ya, yang jadi artisnya Mas Roni. Oni dia gini. Oh, Roni lagi. Karena kenapa saya ambil foto ini, pas saya lihat-lihat memang dia itu sering terlambat ke sekolah, sudah kebiasaan. Setengahnya dia baru masuk. Pas saya tanya ke rekan-rekan juga, memang foto ini itu memang sering terlambat ke sekolah. Tapi alhamdulillah, Bu, setelah saya melakukan ini ya, restitusi tadi, sudah mulai ada peningkatan ya, Bu ya. Sudah ada mulai peningkatan. Jadi pas sholat duha mau mulai, dia sudah ada, Bu, lumayan. Jadi sudah ada peningkatan. Gak ada suaranya ya, Bu, gak ada speakernya. Sedang menanyakan keyakinan. Nah, nanti kalau anak Bapak Ibu ada yang salah di rumah, ya kayak gini, kita bicara empat mata, kita tanyakan tadi, stabilkan dulu identitasnya, lalu tanyakan validasi tindakannya, lalu tanyakan keyakinannya. Ya, boleh dicoba, Bu. Semoga berhasil. Jangan terbawa emosi dulu, Bu. Kalau di sekolah menengah, mungkin ini bisa dilakukan oleh yang namanya BK. Jadi karena di sekolah dasar, jadi setiap wali kelas harus memiliki kemampuan untuk segitiga restitusi. Nah, itu salah satu bentuk aksi nyata dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Dan mungkin pemaparan dari saya hari ini
kemajuan anak didik kita, terutama yaitu di kelas 1, semoga bisa betah belajarnya, kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi di SD yaitu karena berbeda dengan di PAUD atau di TK sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keyakinan kelas itu ada konsekuensinya, tapi bukan hukuman. Kalau peraturan kelas itu namanya hukuman, tapi di keyakinan kelas namanya konsekuensi karena dibuat sama kalian. Jadi kalau kalian melanggar, ya kalian juga harus tahu konsekuensinya apa. Siapa membuatnya? Ya, membuatnya kalian nanti sama ibu akan dibagi-bagi, ya. Maksudnya dibagi gimana? Dari nilai keyakinan yang kalian mau, misalkan tadi keyakinannya nilainya mau disiplin. Nah, yang pertama kalian harus disiplin. Disiplin apa?
harus yang seperti apa gitu. Misalkan telat terus, apa rajin terus, gitu ya. Jadi kalian boleh menuliskan beberapa peraturan kelas yang kalian mau, ya. Misal, jangan buang sampah sembarangan, jangan datang terlambat, jangan telat mengerjakan tugas. Nah, yang seperti itu ya. Silakan boleh menuliskan, jangan contek-contekan, jangan sama ya, karena kalian keinginannya beda-beda, nanti kita samakan. Bisa? Bisa? Ya, udah terpikirkan? Tadi contohnya udah ada ya. Jadi kelas kalian tuh pengen yang seperti apa? Misalkan kalian kalau jangan telat mengerjakan tugas, oh berarti kalian pengen jadi kelas yang berprestasi, ya. Oh, pikirkan dari sekarang mau keyakinan kelasnya mau yang seperti apa, ya. Siap? Sudah ada di pikiran kalian? Sudah? Nanti kita buat seperti itu tuh. Nah, nanti kita tempel di kelas kita yang seperti itu kalau sudah sepakat semuanya, ya. Ini kan nanti beda-beda jawabannya. Nah, nanti tempel-tempelkan, nanti sama satu orang atau beberapa orang kalian maju, ya. Nanti, oh ini sama, Pak Tony sama, Gio sama, ya. Pengen kelasnya sama, gitu. Nah, nanti kita samakan, ya. Oke, Bu, berapa kesepakatan kelasnya? Boleh banyak, ya. Mau 5, mau 6 boleh. Nanti sesuai dengan yang kalian inginkan. Asalkan nanti kalian lakukan dan tahu konsekuensinya. Siap laksanakan? Siap. Yuk.
jujur. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri sesuai profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Apa saja profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menahan kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai yang harus kalian taati sebagai pelajar Pancasila. Jadi di kelas juga harus menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Salah satunya dengan keyakinan kelas yang kalian sudah akan kita buat atau ya kita laksanakan. Yuk. Nih, Ibu bacakan satu ya. Nanti sisanya sama yang lainnya. Oke. Dari Sofalia. Nah, yang pertama Sofalia menginginkan kelas ya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuli teman, tidak boleh nyontek, tidak boleh ejek-ejekan, jangan terlambat berangkat ke sekolah. Oh bagus ya. Lalu tentang ya. Lalu yang kedua dari Devian. Tidak boleh berkelahi, saling tolong, membersihkan kelas, tidak membuli, mengerjakan perintah guru, menjalankan sholat duha, terus mengerjakan PR, jangan membuang sampah sembarangan. Banyak. Ya, lanjutkan coba sama siapa, Cung? Yang belum. Dari Rafina Azhara. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan tinggalkan sholat. Jangan membuli teman atau saudara. Tidak boleh berantem. Dan jangan terlambat ke sekolah. Tiga orang bacakan ya, boleh. Dari Deis Malasari. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuli teman. Jangan suka mengganggu teman yang sedang belajar. Jangan suka mengejek teman. Jangan suka mencaci maki. Dan jangan berkelahi. Dari Al-Fatihah Satama. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan lupa mengerjakan PR. Jangan membuli. Jangan suka terlambat. Jangan meninggalkan tiket. Jangan berkelahi. Jangan melanggar peraturan kelas. Jadi Aisyah Ainun Nisa. Jangan lupa membersihkan kelas. Jangan lupa membentak guru. Jangan suka melarang guru. Jangan suka mencaci maki. Jangan lupa membayar uang kas. Dan jangan suka memalaki. Oke, ya dulu. Lain. Coba kedua. Coba bacakan ya.
Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Jangan ejek-ejekan yang banyak. Lalu apa lagi tadi yang banyak? Jangan datang terlambat. Iya, jangan lupa mengerjakan tugas. Itu intinya ya. Nah, kita simpulkan nanti di sana di kolom yang sana kita tulis. Siapa yang mau nulis?
Ejek-ejekan itu sama saja dengan membuli. Jadi kita ganti apa ya kalimat positifnya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakiyah, rekan dari Ibu Sari, ingin menyampaikan testimoni dan juga saran. Setelah mengikuti penjelasan dari Ibu Sari, saya semakin mengerti apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai guru terhadap anak didiknya, terutama ketika mereka melakukan pelanggaran. Sebaiknya seorang pendidik itu menjadi manajer, bukan menjadi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah.
Terima kasih Bu Sari atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Kemudian saran saya adalah agar diberikan contoh-contoh konkret pada setiap teori ataupun kasus yang dipaparkan. Contohnya kemarin saya kurang mengerti mengenai apa itu teori menang-menang dan tidak diberikan contoh konkretnya. Serta di akhir sesi itu tidak ada waktu untuk tanya jawab. Demikian testimoni dan saran saya. Salam sukses.